Ladinya piu. Ayat 2. Oh sih Pak. Serius sih. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil umam wa ala alihi washabbihi wastawjabul jazaa'al awfa. Allah. Dewan juri yang adil dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Amin. Alif Tofen dalam bukunya The Future Talk and the Third Way beliau menyatakan, era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain, overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan budaya asing tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gapleh dan remi. Ketika orang barat mabuk-mabukan, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan. Bahkan hal ini melahirkan dehumanisasi, demonisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah penumbuhan karakter remaja dan pemuda sebagai muslim sejati. Maka, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang bertema Remaja dan Pemuda sebagai aset masa depan bangsa, dengan rujukan Quran surah Al-Anfal ayat 24-25 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hamba bernaung diri kepada denganmu Allah dari godaan setan-setan yang berserta-serta menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih tak berbelas, yang maha penyayang tak pandang sayu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila ia menyeru kepadamu dan memberikan kehidupan kepadamu, maka peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus hanya untuk orang-orang zalim saja di antara kamu. Maka ketahuilah bahwa siksaan Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral wal muslimin wal muslimat, ayyuhal hadirun, wa ila fadilatil hukama al-izzah. Penjelasan tersebut, ayat tersebut dapat dipahami bahwa membangun karakter seorang remaja dan pemuda hendaknya mereka membatasi dirinya dan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi manusia dengan hatinya? Al-Samarqandi di dalam tafsirnya Darul Ulum, beliau menyebutkan Yahulu al-da'i al-mar'i wa qalbi bermaksud membatasi orang-orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mendorong dan mendekatkannya ke dalam neraka, serta membatasi orang-orang kafir dengan ketaatannya yang mendekatkannya ke surga. Hadirin rahimakumullah. Amin.
Penjelasan tersebut menunjukkan betapa sulitnya atau betapa tidak memungkinkannya orang-orang mukmin bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak bisa mengontrol dirinya dari kemaksiatan. Akan tetapi, ayat tersebut tidak selalu menjurus ke ekstremisme Islam yang menafikan civil society harus dibangun dalam menemukan remaja dan pemuda untuk menjadi muslim sejati di tengah-tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang mendorong ke dalam kenafikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yu'minuun. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan janganlah sekali-kali kamu membenarkan orang-orang yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang itu menggelisahkan. Dalam ayat tersebut terdapat satu kata kunci yang ditekankan dengan kalimat perintah, yakni fasbir, bersabarlah. Hal ini menunjukkan betapa beratnya hidup di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Sebagai contoh, anak-anak muda sekarang terlena dengan westernisasi ke barat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di sana hujan rintik-rintik. Angin menghembus sepoi-sepoi basah duduk berdua. Masya Allah. Oleh karena itu, bagaimanakah cara membangun remaja dan pemuda untuk menjadi muslim sejati, dan siapakah yang berperan di dalamnya? Pertama, guru, orang tua, pendidik. Hendaknya mereka memberikan ilmu dan akhlak yang cukup bagi remaja dan pemuda, karena ilmu dan akhlak yang akan menjadikan generasi al-qawi yang kuat, bukan al-dhaif yang lemah. Kedua, remaja dan pemuda. Remaja dan pemuda hendaknya memiliki itikad yang kuat untuk dididik dan dibina, karena itu merupakan cikal bakal keberhasilan untuk menjadi remaja dan pemuda muslim sejati. Sebagaimana dalam sebuah syair, jauh pemuda hari ini pemimpin masa depan. Akan menghasilkan hasil yang terbaik. Hadirin rahimakumullah. Pada akhirnya dapat disimpulkan jika semua ikhtiar ini telah dilaksanakan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bangsa. Amin ya robbal alamin. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.